Jadi setelah eksepsi, ya kan, putusan sela, terus pembuktian, baru tuntutan pidana, terus pembelaan, pledoi, ada replik, terus duplik, musyawarah hakim, baru putusan pengadilan, gitu sayang. Nah kemarin itu putusan sela, ya. Eh, Kalau eksepsi dikabulkan itu biasanya berarti dakwaannya JPU dinilai cacat formal. Misalnya tidak jelas, tidak lengkap, tidak cermat. Atau pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Akibatnya perkara nggak bisa dilanjutin lagi, terdakwa dibebaskan dari dakwaan. Namun JPU masih bisa mengajukan dakwaan ulang dengan memperbaiki kekurangannya. Tapi kemarin tuh eksepsi ditolak ya. Kalau ditolak itu berarti majelis hakim menilai dakwaan JPU sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Dengan demikian, persidangan akan dilanjutkan ke tahap yang pembuktian. Nah, ini penting nih. Pembuktian itu oleh JPU dulu nih. Jadi ntar si jaksa masker-masker itu akan menghadirkan saksi, ya kan, saksi ahli, surat-surat petunjuknya, bukti-buktinya, keterangannya terdakwa untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Jadinya prosesnya ada pemeriksaan saksi dulu. Terus yang memberatkan. Berarti lu datang lu ya, RG. Lu berarti datang lu ya. Gemai gua. Dari Selasa ke Kamis karena dia ulang tahun si jaksa itu, kejaksaan ulang tahun say. Sampai akhir tahun udah pasti. Ku bisa pastikan ini sampai akhir tahun sayang. Kan ini udah bulan Juli akhir, menuju Juli akhir. Panggil saksi. Habis itu panggil lagi dari yang sana, replik, duplik, musyawarah hakim, masih jauh. Masih panjang jalannya Niki. Gila ya si RG itu ya. Bener-bener. Sekarang berani keluar-keluar lagi dia mulutnya. Gara-gara ada informan palsu yang bernama Kim Hot itu ya, yang kemarin si Doktif bilang kantornya ada di restoran, diduga itu katanya kantornya Kim, dan Kim itu di situ punya pemiliknya kantor dan pemilik restoran. Coba bayangin. Apa enggak itu udah merupakan suatu penipuan, Kim? Kalau benar kamu memang di restoran itu punya, Doktif kemarin udah ketemu sama manajernya, Kim. Ya, Doktif udah ketemu manajernya. Savok sama catokannya, merek apa, Mam? Oh, itu ya, iya, itu kalau itu emang nama panggung dia. Karena dia suka banget sama Kim Kardashian yang bokongnya gede. Itu bukan nama aslinya dia. Nama lahirnya dia ya memang itu, si Iskandar nama lahirnya dia. Ih, nauzubillah min dzalik ya Rob. Jauh-jauhkan dari orang-orang yang jahat. Jauhkan sejauh-jauhnya ya Allah. Oke, ini kalian mau nih. Ini memang bagus banget, Say. Dari A, I, U, E, O. Oke, aku masukin aja ya. Siapa yang mau nih kira-kira? Ada yang mau nggak sih catokan ini? Dia pengen kayak Kardashian, makanya pakai nama Kim. Aku tanya, dia suka banget itu sama Kim Kardashian. Kalau nama yang diberikan orang tuanya ya Iskandar. Iskandar, Say. Iya, itu bisa-bisanya dia bilang ke Doktif kalau dia pemilik restoran. Beli aja, beli makan. Ternyata Doktif datang ke restoran itu, ya ampun gak ada hubungannya. Ya Allah lu jahat banget lu ye. Lu dulu bohongin gue, bilang gak lu yang punya itu kafe. Bilangnya lu yang ownernya. Dikasih duit sama bapak, katanya pacar lo yang polola. Lu gimana sih? Lu bohongin orang melulu sih. Lu gak takut ya, Kim ya? Lu gak takut, Kim? Hah? Mau nih?
Gak ada kerjanya sayang. Nggak tahu sih, tapi dia mencurigakan sih, something wrong, something wrong. Nanti ntar gue masukin dulu ini ya. Tuh kata doktif ya, buat si Begeng, urusin aja tuh emaknya katanya, kata doktif tuh. Setuju gue. Anaknya flexing-flexing, emaknya kayak begitu, nggak diurusin. Udah gitu gayanya garang banget lagi sekarang. Mentang-mentang di sokong dan di apa ceritanya nih dapat dapat info dari si KH, ya Allah, padahal infonya itu info nggak valid, tukang tipu dipercaya. Adidas, kacamata gue Adidas. Itu penipu itu sayangku. Lucu ya. Kawin dasmu. Belinya di Pondok Indah Mall, dodol. Lu pikir gue penyuka barang abal-abal kayak skincare-nya? Junjungan lu itu. Sorry ya. Ternyata apa body lotionnya berapa doang harganya? 20.006 ya. Gila, dijualnya satuannya 200.000. Jangan beli yang kayak begitu guys, bikin rugi kalian aja. Ini yang selebriti. Nih yang selebriti nih sayang. Seleb satu, yang etalase satu nih say. Iya, pantesan cepet kaya, tapi nggak mau diusik. Doktif, mereka itu berusaha ngejatuhin Doktif dan Nikita. Dan orang-orang yang udah pinter, udah gitu berani speak up, mau dijatuhin sama mereka. Kenapa ya, rugilah mereka say. Kalau pada pinter. Penjajahan begitu juga. Kalau bisa yang dijajah itu bodoh terus. Hati-hati, ini tuh udah sistemnya udah sistem kayak penjajahan udah. Membodoh-bodohi orang supaya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Bayangin tuh ngomong kayak gitu kan. Si wanita bertopeng yang ngikutin topengnya Doktif. Guys, ada di atas ada ini ya. Di atas juga ada ini nih yang sukanya kejar target. Kejar target, yang suka kejar target boleh nih. Nah, boleh. Aku baru tahu tuh kalau ternyata kalian juga bisa dapat naik level ya. Bisa naik level. Ya udah, tuh. Thank you sayangku. Aku suka lupa nyalain, maaf ya. Aku kemarin dikasih tahu manajemen aku. Ih, lucunya. Wih, thank you sayang. Jadi yang aku pakai ini yang etalase 1 ya. Ini etalase 1. Yang lainnya itu ada yang bisa buat keratin, rambut-rambut yang dikasih kimia-kimia. Terus ada yang buat rumahan. Kalau yang ini buat salon profesional. Cakep banget lihat tuh. Cus. Pagi sayang. Langsung aja kalian gercepin deh guys. Ambil deh guys. Buru deh. Nanti abis ini kita mau spill-spill lagi yang lain ya. Tuh guys. Cocok kan? Say. Yang 20M itu dia yang mau ngasih. Dia yang mau ngasih tuh. Itu kan juga udah ada rekaman suaranya si KH. KH aja bilang kan ke Doktif, gue mau mintanya 100M. Tapi timnya si DRG mau nawarnya itu 10. Sama itu kayak gitulah ke Doktif. Dia yang nguber-nguber, dia yang ngejar-ngejar, Doktifnya mana terima. Gak mau Doktif. Items. Ini barang cuman skincare doang, itu semua orang bisa bikin sayang. Yang penting lu punya modal, lu pergi ke Maklon, lu bikin. Gue mau nih tambahan retinol ya. Gue pakai retinol, pakai vitamin C di dalamnya. Pakai niacinamide.
Murah, say. Skincare yang paling mahal itu yang La Mer. Nah, itu mahal kenapa? Bahannya dari dasar laut. Rumput laut itu yang udah diteliti sekian belas tahun lah, belasan tahun penelitiannya untuk menjadikan formulanya La Mer buat kulit kita nih, perempuan-perempuan. Makanya dia mahal, harganya jutaan. Karena harus ke bawah dasar laut itu untuk mengambil si gagang laut juga yang nggak banyak ya, yang susah menyelam ke dalam dasar laut. Makanya dia mahal, bahannya sedikit, say. Untuk kulit benar-benar bagus banget itu. Si La Mer itu bahannya dari gagang rumput laut lah. Ini bahannya apa? Terus udah gitu brand baru lagi. Bukan brand kayak Chanel, LV yang udah ratusan tahun, yang udah jelas banget dipakai sama sosialite dunia. Dan memang bahannya itu mereka bahan yang nggak ada di tempat yang lain. Ini barangnya ada di mana-mana. Lo bisa cari barang-barang yang sama. Amit-amit deh. So eksklusif. Apanya eksklusif lu? Barang lu aja abal-abal kok eksklusif. Gila kali. Yang bilang apa suaminya? Doktif yang ngajak suami. Bo, mereka yang minta ketemu itu. Tanya sama pegawainya dia deh. Yang ngegenitin siapa? Yo. Jangan fitnah ya, sorry ya. Doktif itu selera tinggi. So kegantengan aja itu mukanya aja kayak begitu kok. Nggak usah kegeeran. Mungkin buat dia, buat si RG itu ganteng banget itu. Buat kita, buat Doktif, buat mata gua, biasa banget mukanya. Biasa, bodinya biasa, mukanya biasa, biasa. Jangan sok kegeeran. Lu pikir lu siapa? Brad Pitt? Indra Bruggman? Muka lu aja biasa banget kok. Ya Allah. Jauh. Dari laki gue aja jauh. Cakapan juga mas bagus. Jauh banget, sorry ya. Lu ngerasa paling kegantengan apa gimana? Gak usah kepedean lu. Pede banget, buset. Pede, pede. Doktif cantik, tinggi, pinter, kaya, tajir. Sok kayak pengen pengenan sama laki orang. Sorry ya. Jelong. Gak cakalang sama sekali. Jelong banget. Iya emang soalnya dibilang kayak, iya suami aku dia mau ini. Aduh kegeeran banget, suami lu biasa aja. Biasa banget. Udah mana pernah kena kasus lagi 2017 di penjerong. Udah di penjerong aja lu belagu. Fidusia, kata kunci fidusia. Mungkin dia nggak cakep, tapi dia bisa jadikan istrinya nggak lemes kayak situ. Iya, tapi ngejualnya barang-barangnya, oh lala. Gue lemes tapi jujur. Gue boleh lemes. Ngomong gue memang berarakan mulut gue. Tapi insya Allah gue akan jujur dan amanah. Ya nggak akan mau gue merugikan apalagi dapat duit haram. Sorry Dori, tidak akan pernah. Gue nggak sudi. Nggak sudi sama sekali guys, beneran. Iya dukung Mbak Emma, yeah. Enggak lah, gue ngurusin kasus ini, gue ngurusin kasus skincare. Yang longsor itu pipinya Net Cinta. Aku mencari jodoh. Jodoh. Itu. Yang longsor, pipinya Net Cinta. Aku mencari jodoh.
Aduh, astagfirullahaladzim. Aduh, lah emang bener begitu. Net cinta emang begitu. Mau lihat videonya. Ini gue bikinin apa namanya? Parodi. Jangan gitu, Mam, ngeri katanya. Aduh, sumpah guys. Kocak, ini tuh seru sih. Lebih seru daripada sinetron, ya. Lebih seru daripada sinetron, ya. Aku sedang mencari jodoh yang mau sama aku. Please. God. Oh my God. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Suami 3 bulan kena fidusia, ya. Kasusnya di Bandung. Tolong dilihat. Gitu. Ya kan? Aduh, bayaran lu 2.000 perak nggak gua iniin, Imran. Cuma 2.000 perak lu bayaran lu sekali typing. Nah, yang punya usaha ini typing ngata-ngatain orang sesuai dengan briefingan dari klien, udah ngasih tau gue per ketikan, lu tau nggak? Gue pikirnya 10.000, per ketikan 2.000 perak. Imran udah dapat berapa ribu nih pagi ini, Imran? Hah, Imran? Udah dapat berapa ribu? Ya Allah, Imran, ya Allah, lu cari aja kerjaan yang lain apa sih? Yang lebih berbobot, lebih terhormat. Lu nggak kenal sama gue, lu. Ngapain? Gue nggak kenal sama lu juga. Mending goceng, say. 2.000 perak, 2.000, 3.000 perak. Kacau banget, parah. Imran lah, lu gak kenal sama gue gak kenal sama lu. Sono, cari yang lain, Gi. Di gue gak mempan. Imran, gak mempan. Di gue, Imran. Buat sebatang rokok. Mempan. Aku mencari rokok. Salah. Melihat dari kasus ini, itu banyak yang lucu. Banyak sekali yang lucu, guys. Udah ya, Udin. Udah pergi gak kuat baca komennya. Lagian gak taunya kayak gitu kerja dibayar 2.000, say, per typingan. Kaget gue juga. Gue bilang, ya ampun, ngapain sih kerja kayak begitu? Tapi yang order sih yang parah ya, guys. Orang mah terima duit aja ya kan, yang order itu yang parah. Serang ya, bilang ya. Katain dia ya. Katain mandul, gue biasa dikatain mandul. Gue sama Doktif. Itu sih, gue liat videonya. Nih, yang gue liat videonya si Kim ini juga kurang ajar, betul ya. Ada nih. Gue bilang keterlaluan sekali. Jahatnya na'udzubillah min dzalik. Nih yang ini nih, say. Nih, yang ini nih. Nih gue gak suka banget nih ngeliat dia di sini. Saya dulu emang Mira, maaf. Saya dulu emang mandul. Dulu aku kaget deh. Mandul. Dulu emang mandul. Dulu aku kaget deh. Samira. Alah, sosok bilang, aduh mandul dulu lata kaget deh. Nggak bagus, acting lu nggak bagus. Acting lu nggak bagus. Acting lu kurang bagus di situ, kurang bagus nih. Mira, dulu emang mandul. Mira, dulu emang mandul. Dulu lata kaget deh. Samira, maaf saya. Samira gini ya, untuk apapun yang kau bicarakan tentang saya, mau kamu bilang saya tukang ngipul atau whatever is fucking that, dengar. Whatever is fucking that. Bahasa Inggris lu nggak bagus. Bahasa Inggris lu. Whatever is fuck. Apa sih, bahasa apa lu? Gak usah sok di Inggris-Inggrisin, Kim. Gak usah sok di Inggris-Inggrisin lu.
Gue jadi dengar ya Samira. Gue itu semalam sudah duduk bareng sama Reza, sama Mufid, sama Teh Fitri ya. Dan yang saya temui itu semalam bukan orang-orang bodoh. Mereka punya akal dan punya pikiran. Jadi mereka tahu. Dan saya tidak bercerita apapun, tapi mereka membaca sendiri. Dan Mereka bukan orang bodoh, mereka tahu gini, tapi kok mereka bisa percaya sama elu? Kok mereka bisa percaya sama elu? Mereka bukan orang bodoh. Terus mereka kok bisa percaya sama elu? Kok bisa percaya sama elu? Anak-anak TikTok aja udah pada tahu elu siapa. Kok mereka bisa nggak tahu? Gitu dibilang Bin. Adodo mengakui atas apapun segala ucapan saya dulu ke kamu Samira, ke mereka. Jadi mereka semua sudah tahu. Bedanya itu antara kita Samira, apa yang kau lakukan di belakang mereka dan apa yang sudah kau ucapkan di belakang mereka, mereka tidak tahu dari mulutmu langsung. Ya kan lu sendiri yang ngomong di belakang mereka dulu. Lu sendiri yang bikin preskon sama si Samira yang lu bilang ini. Hah? Iya kan? Lu gimana sih? Terus lu sekarang ke mereka. Lu sekarang ke mereka lu jelek-jelekin si Samira. Tidak mau pengakuan dosa. Kalau aku nemuin Pengakuan dosa. Terus yang lu bilang ada ditawarin 10M sementara lu mintanya 100M itu apa, Bo? Suara lu, Bo. pasti sudah pengakuan dosa. Jadi apapun yang kau ucapkan aku di sosmed, mereka udah kosong. Mereka nggak kegosok karena itu cara lu ya. Jadi caranya lu bikin ancur-ancurin orang dulu, terus lu dapat info atau apapun yang sebenarnya juga belum tentu dapat info ya guys. Tapi lu seenggaknya udah kelihatan deket. Ini ya kan cara lu begitu kan. Lu pura-puranya tempelin tuh orang, profiling lu naik, orang pikir lu di circle-nya orang itu. Jadi orang luar mikir oh lu pasti tahu banyak, baru lu nyebrang. Gitu ya. Ih, kebaca banget ya Mama Mamski ya. Ya iyalah orang gue udah apal. Aduh. Aduh. Guys, terakhir nih sebelum Mamski lanjut ya. Sama si bibir belut ya, bibir belut. Ayo, 2 menit untuk catokan manja. Catokan manja. Let's go guys. Adek. Yang ini, yang selebriti ya, yang ini. Belut. Bibir belut. Bibir lu kayak belut, sayang. Bibir lu kayak belut. Ayo. Capcus sayang 2 menit, 2 menit. Itu ada belut, ada si belut datang. Iyalah ada belut ya lu ya. Bibir bekas. Pengen. Sentil ginjalnya sayang. Ginjalnya juga udah meronta-ronta sih. Ginjalitasnya udah meronta-ronta sebenarnya. Tinggal tunggu aja waktu meledak ya. Meleduk sayangku, meleduk. 1 menit lagi yuk, ambil yuk. Bibir belut. Tahu kan lu belut licin begini? Empat 44 detik. Yang nggak berani untuk ngangkat kasusnya yang lama, yang uangnya dibawa lari sama si bibir belut, pasti dipegang rahasianya sama si bibir belut. Tapi lihat Doktif. Doktif gagah banget. Langsung Doktif tunjukkan itu ada voice note-nya semua. Buat kita dengerin. Langsung Doktif pergi ke restoran yang diaku-aku punyanya si bibir belut. Padahal bohong. Kayak dulu ngebohongin gue. Habis ya guys, habis. Dan contohnya kayak gue juga. Gue gak takut sama dia karena dia gak ada. Dia gak bisa utak-atikmu apa.
Lu yang banyak bohongin gue banyak tahu tentang lu. Lu siapa-siapa gue tahu. Ya, jangan macam-macam kau. Jangan kau macam-macam. Masih selamat loh. Nggak kenapa-napa, masih selamat ya. Tapi ini kalau udah habis kesabaran gue, wah, jangan sampai deh. Udah, tapi gue udah terucap ya. Sumpahnya gue udah terucap. Karena gue sakit hati betul, asli. Sakit hati banget. Dikibulin, dimaafin. Ternyata masih sama kayak begitu juga kerjaannya. Lanjut. Suka-suka gue. Suka-suka gue. Ini lagi nih, 2000 perak. Dah. 2000 perak, ayo keluarin lagi. Yang 2000 perak mana nih? Tunggu bibir gue. Bentar ya. Bentar. Nah guys. Biar cakep dikit muka gue. Bentar. Aduh. Apa? Iya 2000 kemarin gue ditelepon temen gue, usahanya dia nggak taunya menyediakan alay. Jadi guys, yang namanya orang-orang yang bisa dibayar buat datang ke acara tepok-tepok atau bikin demo-demo itu namanya alay. Alay. Gue baru tahu. Termasuk ya mujair. Nah itu dibayarnya 2000 perak, 3000 perak per typingan. Gue kira 5000, 10.000, nggak tahu ya 2000. Murah banget ya. Anak alay iya. Tapi kok gue nggak tega ya bikin begitu. Gue nggak tega lo nyuruh orang bayar buat nyerang seseorang tuh nggak bisa gue. Nggak bisa. Biarin aja lah. Nggak bisa Mamski nyerang-nyerang kayak gitu. Dan gue ngerasa nggak perlu buat nyerang orang, ngapain. Kalau orang sampai kenapa-napa juga pasti dia jatuh sendiri kok. Kamu korbannya? Oh ya kamu kenapa Dania? Oh ini Nia. Bukan. Oh kamu yang kemarin cerita ya? Kamu kena berapa? 2 koma ya? 2 koma kayak Cici Koper. Cici Koper kan juga kena. 2 apa 3 juta kan? Kamu 2,2 apa? Yang parfum Chanel. Itu kamu bukan? Ditipu sama dia si KH itu. Ada yang laporin Mamski soalnya ketipu. Oh kamu dompet. Ya Allah. Ya inilah ya korban penipuannya tuh banyak sekali guys. Banyak sekali korban penipuannya sayang. Kalau nggak suka, Mas 312, monggo ndang metu ae Mas. Ojo neng kene Mas. Yo, metu ae Mas, ojo neng kene. Lah apa kowe ngrungokno aku? Ngrungokno aku. Lah iki live-ku yo koyo ngene kok saben dino. Kowe nang ndi ae kowe? Wong Surabaya to? Aku wong Malang. Surabaya Instagram Triwanto. Lek ora pareng yo aja ning kene, Mas. Wis ndang metu wae rek. Iya lek ono wong Malang, wong Surabaya ngomong kayak ngene kok tak ladeni sampean. Sikanya udah dibawa, bentar ya sayang. Tadi Mbak Nia gimana bisa ketipu? Dompet opo? Dompet ini. Jaluk disampluk ra ini, Mas. Yo iya lo ya iku. Tak sawat iku kok. Tak sawat sendal swalo. Nah, tak sawat sendal swalo lo sampean lo. Alah, Mak.
Iya, ini roomnya emak-emak loh. Kok ngapain ke sini kalau dia bilang aku kerjaannya ini. Apa namanya tadi dibilang kerjaan gue? Lo ini mereview kejadian-kejadian sesuai fakta data kok. Aku pernah ketemu Mbak Waroka di Beach Walk. Siapa ini? Orang Bali ya? Dari Bali ya? Beach Mamski, oh yo iso aku iki wong Jawa. Ibuku wong Malang. Aslinya Madiun, kelahiran Malang, besarnya di Malang. Papaku juga, tapi aslinya Manado bule. Campuran kalau papaku. Tapi besarnya juga di Malang. Ketemu mama kan, nikah. Oh iya di lift. Oke. Sik. Guys, tap layar sih guys. Yeay, ada kannya. Yeay. Banyak barang ya. Teman-teman, abis ini kita mau langsung ambiarin barang-barang. Jadi kalian tetap stay sambil kita ngobrol-ngobrol sambil kalian bisa check out barang yang udah dikasih diskon sama brandnya. Hore! Hore! Ono doktif. Doktif ono. Wong teleponan kok karo aku. Awas kayaknya. Awas nanti ada yang keluar. Mana tuh si Dede? Enggak. Doktif kok. Doktif itu pemberani sayang. Hah? Oh dia udah jual dompet. Ih kasihan. Si Nia ini. Terus dia mau jual dompet, uang udah ditransfer, barang nggak dikirim sama sekarang, malah aku di blok. Aku sudah DM Mams. Nia, ini tak kasih tahu ya. Dia itu ya dompet apa? Oh iya. Ya dompet, ya parfum. Udah gitu. Ini si Kim ini keterlaluan lo ya. Dulu lu kerjain si Ayu Wisya 17 sekian juta. Sampai gue diserbu sama netizen. Gue dikata-katain sama followernya Ayu Wisya karena belai koe. Lu Kim, lu kok parah banget sih lu Kim. Kamu tuh tak belain banget loh dulu. Tak pikir kamu bisa jadi sahabatku. Sampai kamu tak izinin nginep di sini. Saking aku percayanya. Kamu kok tega sih Kim Hot? Mengecewakan sekali loh kamu ini. Padahal kalau kamu orang yang benar, yang baik. Orang itu bisa sayang sama kamu. Gak perlu kamu tuh harus pakai apa. Kelihatan mewah. Gak perlu. Dengan kepribadian kamu yang lucu. Kalau kamu tuh orangnya baik. Mau gue jadi sahabat lu. Mau banget gue. Gue seneng ngobrol sama lu sebenarnya Kim. Lu tuh orangnya kalau lagi bener tuh seru. Seru, orangnya juga sweet, helpful tuh Kim tuh sebenarnya. Tapi kok ya lu tuh ya dengan keinginan lu punya duit banyak itu ya, lu sampai bisa menghalalkan segala cara, itu yang gue sedih banget. Dan gue sebenarnya kecewa banget karena gue udah nganggep lu sahabat gue deket dulu. Jarang orang boleh gue masukin sini. Nginep sini tuh jarang. Gak ada malah, cuman ada sahabat gue yang udah dari kuliah, dari umur gue 19 tahun. Almarhumah Vanessa Angel. Sama lu deh pernah nginep di sini. Kecewa gue. Kecewa beneran asli. Gak enak rasanya dikadalin kayak gitu dalam pertemanan. Mengecewakan. Gedek gue. Gue taunya dia Kim. Nah mana gue tahu kayak dia emang bilang sih sama gue. Dia ganti nama. Tapi kalau nggak salah dia udah bawa ke pengadilan apa gimana gitu nama itu. Cuman dia banyak bohongnya banget sama gue dulu tuh. Kecewa banget gue asli.
Nggak enak tahu dibohongin kayak gitu. Kakak lagi ngapain temenan sama dia? Lah kan dulu dia baik banget dulu. Bilangnya dia mantan sahabatnya, sahabatnya Vanessa Angel. Udah gitu kan dia ngasih lihat chat-chatnya almarhumah waktu seolah-olah karena sebenarnya jujur aja Vanessa tuh nggak pernah sama sekali cerita kenal sama Kim, ke Mamski atau ke adik-adik aku. Terus nggak pernah juga ngelihat batang hidungnya Kim ini, nggak pernah sama sekali. Di kehidupan kita waktu jalan sama Vanessa ya, dari tahun 2012 sampai meninggal itu, kan aku masih deket banget. Lahirannya Gala, ulang tahunnya Bibi. Masih jalan sama Vanessa. Terakhir kan gue dikasih baju yang untuk Vanessa wear itu jadi gue masih sampai meninggal tuh lagi janjian mau ketemuan besokannya sama Vanessa pulang dari Surabaya. Dari situ pun nggak pernah ada yang namanya Kim ini tuh nggak ada. Nah tiba-tiba kan meninggal, tahu-tahu nongol ngasih lihat chat, ada chat dia tuh katanya ngasih uang buat akad nikahnya Vanessa. Coba gimana gue tadi dalam sedih, dalam syok, terus ngelihat kayak gitu, gue juga nggak tahu itu ada bisa aplikasi yang bikin chat-chatan ala-ala gitu ya. Ya gue percayalah 1000%. Makanya gue ngerasa sakit hati banget. Karena mempermainkan perasaan kita gimana sih lu udah nganggep temen deket, sahabat gitu. Terus nggak taunya lu dibohongin semuanya tuh kayak nyesek banget sih. Beneran sumpah. Nah begitu kejadian sama si Ayu Wisya, baru tuh kayak gue ditampar. Pak gitu. Baru gue sadar, oh iya ya. Dan dari situ banyak banget yang ngadu ke gue. Sampai gue meeting lah. Ada yang namanya Krisna, ada yang namanya Farah, Nia. Terus ada yang ditipu. Nia ini ternyata ditipu dompet. Dompet apa tuh? Dompet apa? Kalau yang satunya lagi cewek itu ada yang ini apa namanya, parfum Chanel. Jadi dia ceritanya punya parfum Chanel gitu. Emang dia ada barangnya, terus dia bilang, nih aku beli nih, aku dari Paris dapat nih, tapi aku nggak mau. Kalau mau aku jual aja harga setengah diskon. Jadi cuman dari 3,5 dia jual cuma 1,5. Kayak gitu ditransfer sama yang nonton kayak gini nih. Transfer ke dia. Habis itu ngilang. Tega lu ya. Tega, sumpah. Lu tega lu. Tega. Nih dengerin nih, nih. Doktif nih. Bentar gue mau ini dulu ya, lipstikan dulu biar nggak pucat muka Mamski ya, say. Iya, kecewa tahu digituin sama orang. Lu udah percaya sama orang, lu bawa nginep ke apartemen lu belain lagi, gue belain dia kayak apaan tahu dulu. Ya Allah, ternyata ya Allah Kim. Sekarang doktif. Ya Allah, tega banget sih. Ya doktif kan dibilangnya apa tuh, dia kasih lihat yang nih 500 300, gue nggak percaya. Karena gue udah pernah tahu dan gue udah pernah ngobrol sama Kim Hot di zaman Vanessa Angel. Ada aplikasi yang bisa bikin di edit. Gue nggak percaya. Dan gue udah ngobrol juga sama Yoke. Ya. Waktu gue tegur si Yoke karena nge-up lagi almarhum Bibi. Dimana di situ ada foto. Seolah-olah kayak ada lagi akad nikah. Ternyata sekarang gue tahu siapa dalangnya ya. Kalau lu nggak cepet tobat dan minta maaf,
Apa? Lipstick. Ini lip cream sayang dari O2O. Zikimi mau. Yoko udah kasih tahu gue ya semuanya. Bagus ya? Sampai ya, lu berani ya lu Kim ya. Dulu lu udah hianatin gue lu. Sampai lu bikin berita hoax tentang gue. Sumpah gue udah jalan Kim ya. Karena gue gak pernah sedikit pun, gak pernah sekalipun gue jahatin lu. Gue percaya 1000% sama lu. Iya. Jahat ya. Sampai lu ada bikin edit-edit tentang gue. Lu liatin. Lu ngedit-ngedit muka gue Kim ya. Sampai lu bikin, lu liatin lu. Gue gak terima gue dunia akhirat ya. Gue udah terlalu baik sama lo dari zaman dulu. Nggak kayak gitu caranya Kim, hidup di dunia ini Kim. Cuma sementara. Tahu nggak? Ini gue nomor 1, say. Nomor 1. Sampai gue tahu, lu lihat aja. Sampai gue lihat ada yang lu edit ya tentang gue. Lu usik gue, lu lihat aja lu. Mana ya ini ya? Tunggu, bentar ya guys. Ini guys, ini tuh namanya